Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Nabi Adam dan Hawa diterima. Keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Maka berfirmanlah Allah, demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia. Tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Firman Allah, turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis, agar anak cucumu celaka dan hidup sengsara. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat dari jenis lelaki. Dari jenis lelaki akan berusaha payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak dari jenis perempuan. Namun kamu jangan khawatir, kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis. Demikianlah Nabi Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Nabi Adam diturunkan di tanah India, sedang Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menggangal lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Nabi Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaian. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharu Nabi Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan menangis penuh haru. Kini mulailah babak baru. Kini mulailah baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Nabi Adam dan Hawa tinggal di sebuah gua yang besar dan lebar.
Gua itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Nabi Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternakan, mengelola lahan, pertanian, dan perkebunan buah-buah. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Nabi Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan. Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga. Setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu di bumi. Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia ialah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau dosa dalam pandangan manusia. Padahal dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat. Barang tetap haram ini sudah jelas. Jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan, yaitu musuh yang nyata bagi semua umat manusia. Bukan setannya yang nyata, tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.